Bab 64, dilamar bonus naik Semeru. Makasih ya Pak, nanti ibu saya yang bayar, diantar ke rumahnya. Tolong tutupin ya Pak, pintu saya gak kuat. Ucapku lalu berbalik dengan oleng. Aku langsung rebahan di tempat empuk pertama yang kuraih. Ku letakkan susu atau cincin itu di meja, lalu cus, pulas. Entah berapa lama aku tidur, yang jelas ada orang yang menggoyang tubuhku dan memanggil dengan nada panik. Nis Anissa, bangun Nis, cepetan, Nis, bangun Nis. Itu suara ibuku. Biasanya ibu kalau membangunkanku dengan lemah lembut, kok tumben? Atau susunya yang kuletakkan begitu saja tumpah, atau susunya basi. Iya Bu, Nisa masih gak kuat melek. Gumamku, kenapa Bu? Urusan susu ya? Suaraku yang setengah serak-serak basah itu terdengar tambah seksi karena aku setengah bergumam, heleh. Astagfirullah, Anissa bangun, kini suara bapak. Ya tentu saja aku terloncat, duduk dan mengusap mataku cepat. Iya Pak, bangun. Tadi ada tukang susu, Nisa taruh di meja kayaknya, belum bayar. Nisa baru bangun udah dikasih susu. Ucapku masih tak fokus. Pandangan mataku bahkan melihat sosok bapak ada dua. Astagfirullah Anissa, masuk kamar sana. Kini suara bapak mengeras. Ya tentu saja aku berdiri. Walau oleng, aku berhasil masuk kamar. Jadi tadi aku tidur di mana kalau bukan di kamar, di kursi. Tak lama ibu menghampiriku. Masih dengan istighfarnya, ini ada apa sih? Kenapa kayak istighosah lulusan SMA dulu sih, perbanyak istighfar. Susu, Nisa taruh di meja kayaknya, belum bayar. Nisa baru bangun udah dikasih susu. Ucapku masih tak fokus. Pandangan mataku bahkan melihat sosok bapak ada dua. Astagfirullah Anissa, masuk kamar sana. Kini suara bapak mengeras. Ya tentu saja aku berdiri walau oleng. Aku berhasil masuk kamar. Jadi tadi aku tidur di mana kalau bukan di kamar, di kursi. Tak lama ibu menghampiriku. Masih dengan istighfarnya, ini ada apa sih? Kenapa kayak istighosah lulusan SMA dulu sih, perbanyak istighfar. Anissa, ya ampun Duk, kok bisa sih sayang? Aku merasa ibuku duduk di samping kasur. Jadi Bu, tadi ada yang Assalamualaikum? Anissa lihat jam 6:30, kan biasanya tukang susu kasih susu 2 liter kan. Nah pas Nisa buka pintu, masa susunya enteng banget Bu? Nisa gak bayar, gak ada uang, terus Nisa tidur lagi. Iya Nisa gak tahu kenapa susunya seuprit gitu, aku bercerita dengan jujur. Susu, susu apanya sih, Anissa? Ibuku mencubitku gemas. Kedua pipiku jadi sasarannya. Kenapa Bu? Salah apa Nisa? Aku sudah bisa membuka mata dengan sempurna. Kulihat wajah ibu yang kemerahan, ada apa sih? Kulihat aku juga masih pakai mukena tadi subuh. Mungkin aku asal pakai saja tadi waktu buka pintu untuk tukang susu. Masih kupakai sampai sekarang. Kau itu, kenapa gak bisa buka mata kalau pagi? Omel ibu. Ngantuk Bu? Begadang tadi malam Nisa gara-gara Hasan. Jawabku memelas. Iya ibu tahu do iki piye tuh. Ibu jadi bingung. Bapakmu yo mesti bingung malunduk. Apa sih Bu? Urusan susu? Tanyaku heran. Kenapa masalah susu bisa serumit ini, dan membuat ibu malu? Bukan susu Anissa itu, lihat. Siapa yang di depan? Aku mengerutkan dahi. Emang siapa? Tukang susu? Apa tukang cincin beneran? Perasaan aku gak mesen cincin. Mau buat apaan? Aku masih dengan mukenaku, dan wajah belum cuci mukaku keluar menuju ruang tamu mencari tahu ada masalah apa. Di ruangan itu, di kursinya tepatnya ada bapak duduk tegak dan kaku. Lalu sosok satunya adalah, lah kok Pak Derek, ngapain dia? Semua mata tertuju padaku. Bapak menggeleng, Pak Derek menyeringai.
Loh Pak Bapak kok bisa ada di sini? Protesku dengan nada menuduh. Apa dia mau maling? Kok bisa pagi-pagi begini datang? Perasaan tadi waktu pindah tidak ada siapa-siapa. Kan kamu yang bukain pintu? Jawabnya santai. Bapak kembali menggeleng. Hah, enggak kok. Tadi aku bukain pintu untuk tukang susu tuh susunya aku taruh di meja. Ucapku menunjuk ke arah meja. Perasaan tadi susunya ku letakkan di meja. Tapi kok gak ada, aku celingukan mencari di mana susu itu. Bapak menggandeng tanganku sampai aku jatuh terduduk di sampingnya. Anissa, kamu tadi bukain pintu buat Pak Derek ini, kamu kira tukang susu. Yang dia kasih bukan susu tapi cincin, ucap Bapak dengan sabar. Aku mendelik kaget, melotot ke arah Pak Derek dan Bapak bergantian. Ciusan, kok bisa, lah kan. Semua logikaku berkecamuk ini tak mungkin. Sudahlah, memang tadi malam kami semua begadang, cucu saya sakit, kami sampai serumah geger, jadi baru tidur setelah sholat subuh tadi. Paling Anissa masih gak sadar tadi Pak Derek. Iya saya maklum. Ngapain dia pakai bilang maklum? Nah terus Bapak kesini mau ngapain? Tanyaku langsung ke poin. Bapak menepuk pahaku, karena aku berbuat lancang. Kan saya bilang kemarin, di telepon, masa lupa, itulah orang kepinteran, dikasih pertanyaan bukannya jawab malah nanya lagi. Aku mencebik, mencoba mengingat apa yang ia bilang kemarin, kayaknya dia bilang Semeru deh. Kalau kamu setuju, saya ambil semua dokumennya dan urus hari ini juga. Mudah-mudahan sore petugas kuanya bisa datang, ucapnya lagi. Bapak juga hanya diam menunggu jawabanku. Apaan sih? Protesku gak paham. Aku membenarkan mukenaku yang sudah malang melintang. Walau menutupi rambutku dengan baik tapi posisinya sudah morat-merit. Nah Derek ini, sudah melamarmu kemarin. Bapak setuju-setuju saja. Abangmu juga? Asal kamu tetap kuliah karena kamu memang kepingin lalu Bapak bilang. Kalau mau langsung nikah di sipil, gak usah pacaran. Lah, kan aku baru cerai Pak. Perempuan yang pisah tanpa pernah digauli sama mantan suaminya, tidak ada masa idah Anissa. Oh gitu. Aku mengangguk. Ku tengok Bapak wajahnya masih menunggu jawaban. Jadi apa Pak? Anissa baru bangun Pak otak juga masih low ading. Masih 0,5% otak Anissa sekarang. Pak, aku merengek ke Bapak, dan kala itu aku mendengar kekehan dari pria itu. Kau mau gak? Anissa kalau ke Semeru mau Pak. Tapi nikah sama Pak Derek gak mau, bimbingan aja Nisa stres. Apalagi jadi istrinya bisa rontok rambut Nisa Pak. Jawabku mantap. Bapak cengengesan lah kok bapakku jadi ketularan kailasi. Oleng ke kiri. Kok ke Semeru? Kamu ini gak nyambung. Keluh Bapak terkekeh. Kemarin saya tawari pergi ke Semeru Pak. Anissa bilang gak akan diizinkan Bapak tapi saya bilang, kalau mau nikah sama saya pasti boleh, ya kan Pak? Oh gitu, ya boleh. Betul, asal sudah sah secara agama dan negara. Aku melirik ke Pak Derek, dia mengangguk Bapak juga mengangguk. Ah, ini tidak bisa dibiarkan. Pak Derek ngapain sih pakai aku yang diajak nikah Sabira tuh? Naksir sama Bapak. Kamu enggak? Tanyanya dengan nada menggoda. Dikira kita ngaruh gitu sama dia. Enggak lah. Aku jawab cepat. Diistiharakan dulu nak. Berdoa sama Allah. Minta jalan, itu saran dari Bapak. Aku mencebik. Ini mah, aku yang fix Pak. Gak mau, Anissa takut stres nikah sama dia. Jawabku keras kepala. Padahal saya mau ajak naik Semeru kelas VIP. Gak perlu bawa barang berat, gak perlu masak-masak, gak perlu bikin tenda. Lapar ada makanan, haus ada yang buatin wedang. Muncak sambil makan mie rebus sama wedang jahe ngecamp di Ranu Kumbolo 2 malam. Menikmati sunset dan sunrise dari alam ciptaan Tuhan langsung. Lalu turun dan begitu ada ojek, langsung naik ojek.
Dia mengiming-imingi aku, dikira aku kepengen banget apa, aku melirik ke bapak. Aku berbisik, Anissa mau naik ke Semeru Pak tapi gak usah nikah sama dia, boleh gak? Tanyaku ke bapak dengan wajah memelas. Bapak menggeleng, kalau mau ke Semeru, ya nikah dulu Nis, kalau kamu masih single. Bapak gak izinin, bapak membalas dengan sama berbisiknya. Kok bapak percaya sama dia? Dia orang baik. Bapak percaya aja sama dia, abangmu juga setuju, jadi kenapa enggak, toh dia dosenmu. Kan enak lulus jalur cepat. Ucapan bapakku sama sekali tak mencerminkan bapakku yang normal. Ada apa sih ini? Pak, mau ke Semeru Pak. Aku merengek memainkan kancing di kemeja bapak, tentu saja bapak tersenyum lebar. Anak bapak udah gadis, banyak yang suka minta jadiin istri. Kalau kamu mau nikah sama dia, bapak izinin sayang. Aku kesal, lalu berdiri. Bukan diriku sama sekali. Biasanya aku tak manja, tapi kini kenapa aku jadi manjalita begini? Aku menginjakan kaki ke lantai, berusaha mencari perhatian. Ya udah apa? Tanya bapak. Semeru. Balasku, mau nikah? Bapak tanya lagi. Ya udah, jawabku lalu masuk kamar lagi. Duduk di kamar, aku bengong. Barusan aku baru bilang apa ke bapak ya? Kenapa semua bilang alhamdulillah di depan? Bersambung, Anissa, dapat hadiah Muncak Semeru jalur VIP. Bonusnya suami pengganti.